Pi. Iya, Bel. Apa yang dimaksud Allah Tritunggal, Pi? Oke, Papi jelasin ya. Kata istilah Allah Tritunggal sendiri tidak ada di dalam Alkitab, Bel. Ini yang Abel perlu tahu. Tapi di kitab Kejadian sampai dengan Perjanjian Baru, itu Allah menyatakan diri bahwa Allah itu di dalam Allah yang tunggal atau yang esa itu terdapat firman yang kekal juga roh yang kekal gitu. Karena kita juga kekristenan ini berdasarkan pada kepercayaan orang Yahudi. Jadi dalam bahasa Ibraninya Allah yang esa itulah ehad. Ehad itu artinya satu, tapi di dalamnya ada unsur sehingga mereka menjadi satu gitu. Nah, Papi jelasin di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kemudian Yohanes 17 ayat 1, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit berkata, ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Kemudian di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang esa itu siapa? Dikatakan di 3 ayat ini adalah Bapa gitu. Di Efesus 4 ayat 6 juga disebutkan bahwa satu Allah dan Bapa. Jadi satu Allah yang esa itulah Bapa sendiri gitu. Terus kenapa disebut Bapa? Bukan berarti dia laki-laki atau perempuan. Jadi Allah tidak ada gendernya, Bel. Tapi ini berbicara tentang fungsi atau penggambaran. Kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6 yang disebut Bapa karena yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, jadi disebut Bapa karena daripadanya berasal segala sesuatu. Allah itu adalah asal dari segala sesuatu gitu. Kemudian kita lihat di Yohanes 8 ayat 42, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Bapa yang kekal itu juga mempunyai di dalamnya ada firman Allah yang kekal yang ada di dalam Bapa dan keluar dari Bapa. Karena firman berasal dari Allah dan keluar dari Allah, maka disebut anak. Nah, yang disebut anak ini bukan anak secara biologis atau jasmani ya, Pak. Tapi disebut anak karena dia adalah firman Allah, ada di dalam Allah, seolah-olah terkandung di dalam Allah dan keluar dari Allah, maka disebut anak gitu. Nah, di Ibrani 1 ayat 2, Bapa berbicara kepada manusia dengan perantaran anaknya. Nah, bahwa di perjanjian baru itu Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui perantaraan anaknya, yaitu firman Tuhan sendiri gitu. Dan kita berbicara tentang Roh Kudus. Di Yohanes 15 ayat ke-26 dikatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti roh itu asalnya dari Bapa dan keluar dari Bapa gitu. Dan 1 Korintus 2 ayat 11. Roh manusia ada di dalam manusia, roh Allah juga ada di dalam Allah gitu. Maka Allah yang esa itu yang di dalamnya terkandung firman Allah yang kekal dan roh Allah yang kekal. Keberadaan Allah yang esa itu yang di dalamnya terdapat firman dan roh itu yang disebut ehad atau esa gitu. Jadi bahwa melalui rohnya Allah memberi kehidupan. Kita lihat di Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi disebut roh Allah itu disebut nafas, dia yang memberi kehidupan gitu loh. Di kitab Yohanes 5 ayat 30 juga dikatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya firman tidak bisa mempunyai kehendak sendiri, Bel. Seperti kata-kata kita, nggak bisa keluar dengan sendirinya kalau kita nggak mau ngomong, kita nggak mau membuka mulut, ya kata-kata itu nggak bisa keluar. Demikian juga firman Allah, dia tidak punya kehendak sendiri, tapi jika Bapa menghendaki firman Allah berkata, ya maka firman itu keluar gitu loh. Bedanya firman dengan kata-kata kita, kalau firman itu mempunyai realita konkret, jadi bisa dikasihi. Kalau kata-kata kita nggak bisa, kata-kata kita ya cuma suara gitu. Jadi udah jelas ya, Bah, tentang Allah Tritunggal itu. Jadi di dalam Allah yang esa yaitu Bapa, ada firman yang kekal, juga ada roh Allah yang kekal yang ada di dalam Bapa dan keluar dari Bapa gitu, Bel. Udah jelas ya, Bel? Jelas, Pi. Makasih ya. Oke.